Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya CGP Angkatan 11 di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Yoli Malena SE dari SMA 4 Kota Bengkulu. Di sini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik aksi nyata modul 2.3. Di video kali ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, yaitu Ibu Deswinta, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju dalam kegiatan pra-observasi akademik. Assalamualaikum Ibu Deswinta. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya Bu, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya nanti ya Bu, kegiatan ini supaya Ibu dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik, bisa percaya diri dengan berbagai kegiatan dalam pembahasan nanti ya. Jadi di sini saya akan beberapa yang akan ditanyakan kepada Ibu. Boleh Bu, nanti saya akan ditanyakan. Ya, baik ya Bu, kita langsung saja. Ini pertanyaan yang pertama. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam kegiatan pra-observasi kali ini ya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu untuk pembelajaran hari ini Bu? Untuk pembelajaran hari ini saya sudah merencanakan pembelajaran dengan baik dan semoga apa yang saya rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Baik, sebelum kita mulai observasi ya Bu ya, mari kita diskusikan sedikit tentang fokus pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu apa tujuan utama dari pembelajaran kali ini dan bagaimana Ibu ingin saya perhatikan secara khusus. Ya, saya ingin fokus ya pada peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Ya. Nah, pada dalam hal ini melalui diskusi kelompok. Ya. Jadi diskusi kelompok agar tercapai pemecahan masalah. Kemudian pada topik yang akan saya ambil adalah tentang badan usaha dalam perekonomian. Ya. Nah, saya ingin melihat apakah siswa dapat bekerja sama dalam kelompok tersebut dan juga dapat menyelesaikan tugas kelompok yang sudah diberikan. Ya, itu fokus yang sangat baik ya Bu. Jadi ini bagaimana Bu merancang pembelajaran agar siswa bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Saya akan memberikan studi kasus dan beberapa pertanyaan terbuka yang menantang ya. Jadi mereka nanti dapat berdiskusi dalam kelompok, kemudian dapat memberikan kelompok lainnya itu dapat memberikan argumen dan tanggapan masing-masing. Ya, baik ya Bu, itu merupakan strategi yang menarik ya Bu ya. Jadi fokus utama kita pada kolaborasi kelompok dan pengembangan keterampilan berpikir kritis anak. Ya, jadi melalui diskusi ini ya Bu ya, apakah ada tantangan Ibu antisipasi dari pelaksanaan ini? Ya, kekhawatiran saya itu kalau misalnya di dalam suatu kelompok itu ada siswanya yang pasif, ya, kemudian jadi kelompok lain itu juga susah untuk mengidentifikasi apa saja solusi yang akan diambil. Gitu. Ya, itu ya Bu ya, itu memang sudah tantangan umum ya Bu ya, yang sering kita temui pada saat diskusi. Jadi bagaimana rencana Ibu untuk memastikan nanti ya setiap siswa terlibat aktif dalam diskusi nanti? Saya berencana untuk memberikan perannya masing-masing kepada setiap kelompok tersebut. Nanti ada yang sebagai pencatatnya, ada sebagai penyaji, ada juga sebagai penanya. Jadi saya berharap setiap siswa itu dapat seluruhnya terlibat aktif, dan saya juga akan berkeliling untuk memantau apakah siswa itu ada yang masih kebingungan atau tidak. Ya, jadi peran dalam kelompok bisa sangat efektif untuk mendorong ya Bu, mendorong keterlibatan siswa. Jadi apakah Ibu juga merencanakan cara untuk memantau proses berpikir kritis mereka, misalnya ya melalui pertanyaan, pemandu atau umpan balik selama diskusi nanti Bu? Ya, saya akan memberikan pertanyaan pemandu untuk memancing mereka agar lebih berpikir dalam berdiskusi dan
dan saya juga akan memberikan mereka waktu untuk berdiskusi, untuk menganalisis solusi apa yang ada. Ya, itu sangat bagus ya Bu ya. Dengan pertanyaan pemandu, jadi siswa bisa diarahkan untuk berpikir kritis nanti ya Bu ya. Dia menganalisis lebih dalam mengenai waktu, apa Ibu merasa waktu yang dialokasikan sudah cukup untuk melakukan semua aktivitas nanti? Ya, saya rasa sudah cukup. Nanti siswa dapat membagi waktu untuk berdiskusi dan untuk mempresentasikannya. Ya. Baik sekali, jika ada penyesuaian yang diperlukan nanti ya Bu ya, bisa mengelola waktu dengan fleksibel. Terus apakah ada hal lain Bu yang disampaikan atau ditanyakan sebelum kita mulai observasi ini? Saya rasa sudah cukup Bu. Ya. Saya berharap Ibu dapat memberikan masukan terkait bagaimana nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran dan diskusi tersebut. Iya, tentu saja ya Bu ya. Saya akan memperhatikan hal itu selama observasi nanti. Saya akan antusias untuk melihat bagaimana ya pembelajaran berjalan. Kita akan bertemu lagi nanti ya Bu setelah selesai observasi untuk membahas hasilnya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu untuk kesempatan kali ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, sukses ya Bu dalam pembelajaran. Ya, sukses. Yakin ini akan menjadi sesi ini pra observasi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sepertinya hari ini ceria semua ya. Iya. Ada yang nggak masuk? Ada. Rizky Adia. Rizky? Iya, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit, Bu. Ya. Semoga Rizky-nya cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena kita tahu tadi yang nggak masuk cuma satu orang, Rizky, berarti semuanya hadir ya. Ya, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan memulai materi baru yaitu Badan Usaha dalam Perekonomian. Sebelum masuk ke sini, siapa yang masih ingat apa materi yang sebelumnya sudah kita pelajari? Nah, sebelum masuk ke materi Badan Usaha dalam Perekonomian, siapa yang masih ingat apa materi yang sudah kita bahas minggu lalu? Saya, Ya, Bu. Bu. Manajemen, Bu. Ya, manajemen. Apa? Masih ingat kan pengertiannya? Jadi manajemen itu berarti tindakan atau seni mengurus, mengatur ataupun mengarahkan serta mengawasi, Bu. Ya, seni mengatur, mengurus dan mengawasi. Atau kalian sudah mempelajari waktu itu ada perencanaan, pengorganisasian, apa lagi? A-nya? Aquating. Itu apa artinya? Pelaksanaan. Pelaksanaan. Kemudian? Koordinatif. Iya. P, O, A, C, Watch, ya. Nah, bagaimana cara mengatur, mengorganisasikan? Kita masuk ke dalam badan usaha ini. Tuh, kalian sudah pernah melihat logo-logo ini? Ini yang sering kita pakai sehari-hari, PLN. Kemudian ada boxnya, kemudian PDAM. Air. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk lagi ke materi, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Banyak, ada 11. Karena yang akan kita bahas itu BUMN, BUMD, dan BUMN. Kan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajakmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha.
di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan badan usaha Isinya 6 orang ya. Ya, sekarang buat kelompoknya. Kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Sudah kalian kirim ke grup WA. Ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Kalian sudah membentuk 5 kelompok. Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa LKPD, ada 5 LKPD. Yang pertama ini nanti di BUMN ada link berita. Link berita nanti sudah ibu printkan linknya, isi dari link tersebut, atau bisa juga kalian nanti lihat di HP kalian masing-masing. Nah, link berita ini kalian klik, kemudian kalian analisis 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Kalian tahu? Jadi di mana, mengapa, kalian lihat di berita itu, nanti kalian bikin ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalian jawab. Pertanyaannya ada 2. Nah, ada juga tipe yang satu lagi. Jadi di sini nanti ada pengertian fungsi dan peran jenis badan usaha. Di situ ada pertanyaannya, kalian tinggal jawab. Bisa lihat di materi atas atau bisa nanti kalian cari referensi yang lainnya. Paham? Paham. Nanti akan ibu nilai kekompakan kalian mengerjakan LKPD ini ya. Kelompok 1 yang mana? Sana ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Tidak ini. Kelompok 2. Kelompok 4. Mana kelompok 4 nih? Kami jawab. Ya. Alhamdulillah. Kamu boleh malu yang buka. Iklan aja. Mau? Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti siapa yang sudah selesai kita langsung presentasikan ke depan ya. Ya, Bu. Kita persentase ya. Tapi sebelum kita persentase, kita akan ice breaking dulu. Sebelum presentase kita ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang BUMD. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fakira Mubiha selaku moderator, dan rekan samping saya Vita Irmanfianti, saya Davina Aurananita, saya Nadia Nusabila. Saya pertama, saya Stephen Madani. Baiklah, kami akan menjelaskan apa kasus kami. Kami akan membacakan informasi kasus kami. Ini deh. Oke, di sini kita memiliki masalah, yaitu pelayanan PDAM Muaro Jambi kembali dikeluhkan warga. Saat ini hampir sepekan warga Muaro Jambi, khususnya di wilayah Mendalo, Desa Permatan Gajah. Menurut Desi, warga Permatan Gajah, belakangan ini memang menjadi kebiasaan bagi PDAM tidak mengalirkan air ke rumah warga. Hal tersebut membuat kesal dan pelanggan merugi.
Kata dia, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air bersih yang harganya tentu sangat mahal. Dirinya sudah menyampaikan keluhan ke PDAM, namun tidak ditanggapi dengan serius. Saya sudah WhatsApp ke nomor keluhan, tidak dibalas. Benar-benar sudah tidak bisa memberikan pelayanan terbaik lagi. Kata Desi, warga perumahan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Hal senada juga disampaikan oleh Dian, pelanggan PDAM Muaro Jambi lainnya. Katanya, layanan PDAM Muaro Jambi tidak mengalami peningkatan kualitas layanan. Pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh 3 orang, yaitu Steven, Gading, dan Nadia Nur. Kepada Steven, Gading, dan Nadia Nur dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Dari kelompok berapa? 5. Ya, silakan. Kepada Askia dipersilakan. Nama saya saya kelompok. Saya ingin bertanya. Ya, kelompok 4 ingin bertanya. Apa badan usaha milik daerah BUMD? Oke, terima kasih Askia. Pertanyaan yang Anda berikan akan kami berundingkan terlebih dahulu untuk menjawabnya. Baiklah, kepada Askia, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Tabina dari kaum kami. Baiklah, sebelumnya Askia bertanya, apa badan usaha milik daerah BUMD? Jadi, Askia, badan usaha milik daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Dan yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Seperti contohnya yang di dalam fokus kami tadi adalah PDAM. Apakah Askia jelas atas jawaban dari kelompok kami? Ya, jelas. Oke, terima kasih kepada Askia. Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan pada kali ini kami akan mempresentasi. Sebelumnya saya akan membawakan sebuah pantun, yaitu pagi-pagi makan nasi, makan di semak rami-rami. Kelompok kami mau presentasi, mohon disimak dan dipahami. Baiklah, itulah jadi ya apa hasil dari presentasi kelompok kami. Adapun jika teman-teman ingin bertanya ataupun masih kurang paham akan materi yang kami sampaikan, dipersilakan untuk bertanya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, kepada Nadia dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Nur Safia dari kelompok 3 izin bertanya, apakah setiap perusahaan di BUMS memiliki tujuan yang sama? Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang BUMS. Pertama, saya Amanda Pusitasari sebagai moderator dan rekan-rekan saya Asgar Pangsarani, saya Nurul Aziza, saya Satya Marjayani, saya Bunda Rani Salina, saya Natasha, saya Melsa Kainisa, saya Mozari Jayanti. Baiklah, materinya berdasarkan oleh kita dan pengertian fungsi, peran dan jenis badan usaha. Setiap orang membutuhkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Barang dan jasa dapat diperoleh dari produsen atau perusahaan yang bernaung di bawah badan usaha. Secara garis besar, badan usaha di Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan ekonomi negara terbagi menjadi dua, yaitu BUMN dan PUMN. Usaha yang dalam yang dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kami
menyebabkan pihak swasta tetap dapat memperoleh keuntungan dari sektor yang lain. BUMN merupakan badan usaha yang sebagai besar modalnya dimiliki oleh negara. Ada dua jenis BUMN. Satu, persero atau PT. Contoh, PT KAI, PT Pos Indonesia, PT Wijaya Karya, dan lain-lain. Dua, perusahaan umum. Contoh, Perum Bulog, Perum Pengadaian. Masing-masing jenis BUMN memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. BUMS berdasarkan kepemilikan mayoritas modal dikuasai oleh pihak swasta. Terdapat beberapa jenis BUMS. 1. Perusahaan perorangan, 2. CSI, 3. MA, dan 4. PT. Terdapat kelebihan dan kelemahan pada masing-masing jenis tersebut. Baiklah, itulah materi tadi. Terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Septi dan Nuh. Pertanyaannya, 1. Mengapa di Indonesia BUMS diberi keleluasaan melakukan kegiatan usaha, padahal sudah ada BUMN yang dikelola pemerintah? Hubungkan dengan UUD 1945 pasal 33. Jawabannya, 1. Menurut pasal 33 UUD 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi berperan sebagai badan usaha yang diberi kekuasaan negara untuk menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Dinara dan Anda. Pertanyaannya, carilah informasi mengenai 5 BUMS terbaik di Indonesia. Sebutkan nama perusahaannya dan jumlah laba atau keuntungan yang mereka dapatkan. Yang pertama itu ada PT Bank Sentral Asia di bidang perbankan dengan jumlah laba yaitu 36,4 triliun. Yang kedua itu ada PT Lion Air di bidang transportasi udara dengan laba atau keuntungan 4 triliun per bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yang ketiga yaitu PT Jarum bidang industri tembakau dengan keuntungan 1,55 triliun. Yang keempat PT Gudang Garam TBK bidang industri keuntungan 4,45 triliun. Yang kelima PT Indofood Sukses Makmur bidang makanan keuntungan 7,8 triliun. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dibacakan Dosa dan Muza. Pertanyaannya adalah, di samping BUMN, pemerintah sangat mendukung keberadaan BUMS karena memiliki peran yang tak kalah pentingnya dengan keberadaan BUMN. Apakah peranan BUMN dalam perekonomian suatu negara? Jawabannya, meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua ada membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Bila kita berikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, nomor berapa lagi? Dan tujuan pemerintah mendirikan BUMN. 1. A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerima negara pada khususnya. B. Mengejar keuntungan. C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum barang dan jasa yang bermutu tinggi. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah menyelesaikan diskusi pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau memberikan proses dulu untuk kalian ya. Kalian kerjakan soal proses ini ada 15 soal. Nanti kalian kumpulkan, Ibu kasih waktu kurang lebih 7 menit ya. Oke, selamat mengerjakan. Waktunya 7 menit dimulai dari sekarang. Nomor 5 Borel. Lalu udah satu suara dulu. Bertanya tinta.
Udah semua? Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pembahasannya tentang badan usaha dalam perekonomian. Ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini? Ya, silakan Kak Bita. Saya akan membacakan 3 poin penting dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, BUMD atau badan usaha milik daerah biasanya dibedakan atas usaha industri, perdagangan, dan jasa. Yang terakhir adalah BUMS atau badan usaha milik swasta. Terdiri atas 3 bentuk, yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan atau partnership, dan perseroan terbatas. Benar ya? Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari. Semoga kalian semua bisa memahami materi tersebut. Dan kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan dalam bab baru ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan loyo seperti apa yang dikatakan oleh pembina upacara tadi. Kita memiliki ilmu dan juga kita disertai dengan attitude yang baik. Tidak ada artinya kalau kita banyak ilmu tapi attitude kita tidak baik. Ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak semua. Sekarang kita sudah sampai di tahap pasca observasi. Nah, jadi setelah di pertemuan yang lalu ya itu melakukan ini langsung ya melakukan pelaksanaan pengamatan langsung oleh Ibu Deswita. Jadi di sini saya akan lanjutkan pasca observasi. Jadi di sini saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Rustiani dan rekan sejawat saya itu Ibu Deswita. Selamat pagi semua Bu. Selamat pagi. Baik di sini. Alhamdulillah sehat. Ini ya Bu, ini Bu Deswita, ini kita akan melakukan pasca observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan telah meluangkan. Ini bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu Ibu Deswita ini atas refleksi awalnya ya. Sebelum kita melangkah yang ke lebih jauh ya Bu Deswita, saya ingin memberi apresiasi kepada atas peran aktif siswa dalam diskusi kemarin ya. Mereka tanpa antusias saat diberikan peran masing-masing dalam kelompok. Jadi menurut Ibu apa yang paling efektif dari pembelajaran kemarin? Menurut saya yang paling efektif dalam pembelajaran kemarin adalah ketika para siswa itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Mereka yang tadinya ada dalam suatu kelompok itu terlihat pasif, tapi setelah berdiskusi dan diberikan mungkin dorongan oleh teman-temannya untuk berdiskusi, lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat seperti itu. Jadi banyak ide-ide yang bermunculan, sudah berani. Ya, gitu ya Bu ya. Terus ini peran yang jelas tampaknya membuat siswa lebih fokus ya Bu. Soalnya kan peran mereka kan sampai apa-apa itu kan mereka lebih fokus dalam melakukan kegiatan diskusi tersebut itu ya Bu. Terus saya juga melihat sebagian besar siswa sudah merasa nyaman berbicara ya Bu ya. Terus ada sesuatu yang ingin Ibu evaluasi tentang peran-peran saat perjalanan pembelajaran kemarin apa kira-kira? Yang saya perhatikan, yang ingin saya evaluasi adalah pertama
pertama itu manajemen waktu, kemudian keaktifan siswa, dan ada terlihat dalam suatu kelompok diskusi itu yang masih bingung seperti itu, yang masih tidak percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya tadi seperti itu. Jadi kebanyakan dalam satu kelompok itu hanya itu saja yang berbicara, yang ingin mengemukakan pendapat tadi tidak percaya diri. Oh, iya, itu ya Bu, catatan yang bagus ya Bu. Saya juga melihat bahwa beberapa kelompok itu memang lebih dominan ya, sementara yang kelompok lain itu kan ibaratkan masih cenderung banyak yang diam seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana Ibu untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang pasif di sesi berikutnya nanti? Mungkin dengan cara saya langsung ke kelompok itu, memantau bagaimana jalan diskusinya, kemudian bertanya kira-kira apa sih kendala yang mereka hadapi, kira-kira sudah mengerti belum bahasan diskusi apa yang pertanyaannya apa, kemudian bagaimana cara mencari jawabannya. Jadi biar nggak ada miskomunikasi lagi, jadi mereka sudah nyambung semuanya. Itu kan ide yang bagus ya. Terus memberi dorongan langsung atau memberi pertanyaan pembantu bisa membantu siswa yang kurang percaya diri tadi ya. Terus itu bisa mempertimbangkan, memberikan waktu terus untuk berpikir individu sebelum diskusi kelompok dimulai. Dengan begitu mereka punya waktu untuk proses ide-ide yang sebelumnya ya. Jadi kan sebelum diskusikan harus sudah ada idenya. Ya, saya rasa itu ide. Ya, apa pendapat Ibu? Ya, saya rasa menurut saya apa yang dikatakan Ibu tadi sudah cukup untuk evaluasi saya ke depan. Mungkin akan diberikan waktu terlebih dahulu secara individu agar mereka lebih paham akan konsep apa dalam kasus apa yang akan saya lakukan. Oh, itu berarti kan ide yang bagus ya Bu ya. Ini selain partisipasi siswa, ini saya juga ingin membahas sedikit ya Bu tentang manajemen waktu. Ya, jadi manajemen waktu yang kemarin kan Ibu ini yang sebutkan tadi kan, apa Ibu merasa waktu berdiskusi sehingga waktu presentasi menjadi sedikit terganggu? Ya, saya merasa seperti itu karena kebanyakan waktu itu habis dengan diskusi. Ketika presentasi jadi waktunya lebih sedikit. Jadi ini waktunya kan agak ini sedikit ya Bu, dengan diskusi itu kan ibaratkan ini kalau kita ngajar biasa kan agak ini waktunya nggak panjang, dari diskusi kan kelompok itu harus maju satu-satu. Jadi benar itu ya. Jadi penggunaan timer bisa sangat membantu ya Bu saya itu kan untuk menjaga agar setiap perjalanan itu kan ibaratkan biar terarah di fokus seperti itu ya. Jadi ini apakah Ibu ini sudah cukup atau perlu diarahkan lagi? Menurut saya secara keseluruhan sudah cukup. Cuma yang akan saya perbaiki tadi ya itu yang Ibu bilang tadi. Pertama manajemen waktunya, kemudian keaktifan siswa dengan lebih mendorong lagi, mungkin dengan bertanya kepada individu satu, individu lain, apakah mereka sudah memahami apa yang akan mereka pecahkan dalam permasalahan tersebut. Ini terus saya setuju ya kata Ibu tadi ya, dengan memberikan arahan yang lebih jelas terus kepada kelompok tertentu ya, kelompok yang tertentu ibaratkan yang kelompok yang masih pasif tadi ya Bu ya. Terus mereka bisa lebih memahami tugas dan fokus pada masalah yang akan didiskusikan. Terus baik sebelumnya Ibu, sebelum sesi ini apakah ada yang ingin Ibu ibaratkan Ibu refleksikan atau tanyakan terhadap kegiatan kita pasca pada pagi hari ini? Saya rasa sudah cukup membantu apa yang Ibu arahkan, dan saya akan memperbaiki lagi bagaimana metode pembelajaran saya selanjutnya. Ya. Itu aja ya Bu, ini pasca observasi kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan anak kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan untuk Ibu ini Bu Rustianti sebagai pengajar praktek, saya juga ucapkan terima kasih sudah mendampingi kami. Nah, rekan-rekan guru penggerak semuanya, itulah kegiatan kita pada pagi hari ini tentang pasca observasi. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.